Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abil Ramadan dengan NIM 086, Adelia Indriani dengan NIM 003, Bilkis Twitama Arianti dengan NIM 095, Raisa Dwi Aulia dengan NIM 033, Yudhistira Bayu Andika dengan NIM 024, dan saya sendiri, Rama Khairunisa dengan NIM 063 sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan mengenai identifikasi potensi bahaya di destinasi wisata alam di Curug Panjang. Yang saya hormati, Bang Mirza Irhas Khalifah STR EKW dan Bang Muhammad Sabta Nugraha STR EKW selaku asisten dosen pada mata kuliah Teknik Survival dan Pertolongan Pertama yang sudah mengizinkan kami untuk mempresentasikan mengenai hasil tugas kami. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama mengenai bahaya biologi dan kimia yang akan dijelaskan oleh Raisa. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan bahaya biologi. Bahaya biologi itu mengacu pada risiko yang berasal dari organisme hidup atau hasil produksinya seperti bakteri, virus, ataupun jamur. Nah, paparan terhadap bahaya biologis ini dapat terjadi melalui kontak langsung ataupun pernapasan. Bahaya biologi yang berpotensi terjadi di Curug Panjang itu yang pertama ada terkena gigitan ular dan serangga. Curug Panjang memiliki kawasan hutan yang lebat dan aliran air alami yang menjadi habitat yang ideal bagi satwa dan juga serangga. Nah, bahaya gigitan ini dapat meningkat seiring dengan aktivitas manusia yang memasuki area tersebut. Terlebih jika pengunjung tidak waspada. Nah, gigitan hewan ini bisa menimbulkan reaksi yang beragam, mulai dari nyeri, pembengkakan, hingga gejala yang serius. Jika terjadi gigitan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang, menghindari gerakan berlebihan, dan segera mencari bantuan medis. Yang kedua, bahaya lainnya adalah risiko terkena tanaman beracun. Risiko ini bisa terjadi saat berjalan tanpa sengaja bersentuhan dengan tanaman ataupun memantik tanaman yang tidak dikenal karena memicu adanya zat-zat berbahaya yang ada pada tanaman. Jika muncul gejala serius atau bagian tanaman tertelan, segera mencari bantuan pertolongan medis dengan membawa tanamannya untuk mempermudah identifikasi dan juga penanganan. Next. Nah, selanjutnya bahaya kimia muncul akibat paparan terhadap zat kimia berbahaya, baik yang berasal dari alam ataupun hasil sintesis manusia. Contohnya, ada terkena asap pembakaran sampah di sekitar area Curug Panjang. Eh, Aktivitas ini dipicu oleh masyarakat yang tidak tidak atau kurang peka terhadap keadaan lingkungan yang dimana jika dilakukan secara berlebihan akan berdampak pada kesehatan masyarakat ataupun pengunjung di sekitarnya. Yang kedua ada pencemaran air di sekitar air terjun yang disebabkan oleh bahan kimia seperti contohnya deterjen karena biasanya di Curug Panjang itu terdapat permukiman yang uh, ada memiliki potensi untuk melakukan aktivitas pembuangan ke de- eh, ke aliran sungai yang dimana langkah antisipatif yang dapat dilakukan itu menghindari kontak langsung dengan air dan eh, memperlihatkan apakah di sekitar air itu terdapat tanda-tanda terjadinya pencemaran. Baik, terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Raisa. Selanjutnya yaitu materi bahaya fisik dan ergonomi yang akan dijelaskan oleh Adel. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya fisik dan juga bahaya ergonomi yang dimana dapat terjadi di Curug Panjang. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu bahaya fisik dan juga bahaya ergonomi. Bahaya fisik ialah kondisi energi di lingkungan yang dapat terjadi dan menyebabkan cedera fisik seperti radiasi, suhu ekstrim, dan juga lingkungan yang tidak aman. Sedangkan bahaya agronomi sendiri muncul akibat tidak terjadinya kesesuaian antara desain kerja dengan kemampuan fisik pekerja, seperti kelalaian dari pihak pengelola dalam mengatur alat kerja yang tidak sesuai dengan SOP pekerjaan. Baik, selanjutnya itu ialah bahaya fisik yang dapat terjadi di Curug Panjang. Seperti yang pertama itu ialah jatuh dari ketinggian
batu karena kondisi kawasan di Curug Panjang sendiri merupakan jalan yang berbatu terjal dengan permukaan yang licin akibat lumut dan cuaca yang lembab. Serta penanganan insiden seperti ini bisa dilakukan dengan em, cara terstruktur dengan komunikasi darurat. Pihak pengelola wajib memiliki pelatihan dan juga evakuasi untuk melakukan evakuasi terhadap terjadinya kecelakaan tersebut. Selain itu, jatuh dari ketinggian batu juga bisa terjadi karena kecelakaan tertimpa bangunan. Karena karena hal tersebut terjadi karena fondasi eh, yang tidak aman untuk para pengunjung, seperti fondasinya itu tidak kokoh untuk berada di daerah tersebut. Selain karena fondasinya tidak kokoh, juga terjadinya bencana alam yang dapat menyebabkan eh, bangunan tersebut runtuh. Maka dari itu, para pengelola harus melakukan evaluasi terhadap bangunan-bangunan yang ada di sekitar Curug Panjang tersebut. Selanjutnya ada bahaya agronomi. Yang dapat terjadi di Curug Panjang itu ialah pertama ada jembatan rubuh. Hal ini dapat terjadi karena kelebihan kapasitas maupun infrastrukturnya yang tidak baik seperti material yang digunakan sudah karatan. Cara penanganannya sendiri dapat diberi dengan tanda maksimal bobot untuk menyeberangi jembatan tersebut. Lalu dapat eh, cara penanggulannya itu dapat dilakukan dengan membuat infrastruktur jembatan ini memadai. Selanjutnya ada pelampung yang tidak layak pakai. Di mana pelampung yang tidak layak pakai ini di sana kami temukan pelampung tersebut pengaitnya tidak memadai atau tidak bisa mengikat tubuh para wisatawan dalam memakai pelampung tersebut. Maka eh, maka para pengelola harus memperhatikan tentang fasilitas-fasilitas yang disediakan di Curug Panjang tersebut agar tidak memakan korban. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ada atas penjelasannya. Selanjutnya itu ada bahaya mekanis yang akan dijelaskan oleh Bilkis. Dipersilakan. Baik, terima kasih Rahma selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan bahaya mekanis. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan bahaya mekanis tersebut. Bahaya mekanis merupakan potensi cedera yang timbul akibat kontak dengan mesin, peralatan, atau proses kerja yang bergerak. Jenis cedera yang mungkin terjadi meliputi terjepit, terpotong, terbentur, atau tertarik. Faktor utama penyebabnya antara lain adalah penggunaan mesin tanpa pelindung, peralatan yang sudah rusak, serta prosedur kerja yang tidak aman. Di kawasan wisata alam seperti Curug Panjang ini, bahaya mekanis dapat muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu contohnya adalah resiko terpleset di jalur trekking. Jalur ini seringkali memiliki kontur tanah yang labil, kemiringan yang tajam, serta permukaan yang licin akibat tertutup daun basah, terutama saat musim hujan. Tidak tersedianya pegangan tangan atau tali pengaman memperparah risiko kecelakaan. Apabila terjadi insiden tergelincir, penanganan cepat sangat diperlukan untuk menghindari cedera lebih lanjut. Berikutnya atau kasus lainnya adalah kecelakaan kendaraan di akses jalan menuju Curug Panjang. Jalan menuju lokasi ini sempit, berliku, dan berbatu, sehingga sulit dilalui kendaraan bermotor. Kombinasi antara kondisi jalan yang rusak, minimnya marka lalu lintas, serta kurangnya penerangan menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Di samping itu, cuaca buruk seringkali memperburuk jarak pandang sehingga meningkatkan resiko kecelakaan. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur jalan, memasang rambu kecepatan, serta menambahkan reflektor malam. Sosialisasi tentang kondisi jalan malam juga penting dan bisa dilakukan melalui media digital sebelum pengunjung datang. Apabila terjadi kecelakaan, tim tanggap cepat harus segera diaktifkan. Sebagai kesimpulan, bahaya mekanis di kawasan wisata seperti Curug Panjang perlu dikelola secara serius. Pencegahan yang tepat, serta respon cepat terhadap insiden sangat penting untuk menjamin keselamatan pengunjung. Kerjasama tim yang baik antara pengelola wisata, tim medis, dan pemandu lokal menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi resiko kecelakaan. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bilkis. Selanjutnya yaitu bahaya lingkungan dan kelistrikan yang akan dijelaskan oleh Abil. Silakan.
Baik, terima kasih moderator. Yang pertama itu ada bahaya lingkungan. Bahaya lingkungan menunjukkan pada kondisi lingkungan ataupun bantuan yang uh, hanya bantuan keselamatan seperti polusi udara dan juga air. Lalu di bahaya lingkungan ini juga kita harus senang berantisipasi dalam di bahaya lingkungan ini. Nah, untuk selanjutnya ada terseret arus banjir. Di Curug Panjang yang terletak di kawasan pegunungan ini sangat memiliki potensi bahaya lingkungan yang sangat tinggi, berbahaya ketika adanya curah air yang tiba-tiba datang ke tempat wisata tersebut, dan juga sangat cepat sekali meluapnya air di kawasan Curug Panjang ini. Nah, untuk selanjutnya juga tertimpa longsor di kawasan Curug Panjang ini. Longsor juga menjadi ancaman yang sangat besar, terutama pada musim hujan. Dapat terjadi akibat curah hujan yang tinggi di kawasan tersebut. Boleh di next. Lalu ada bahaya kelistrikan di kawasan Curug Panjang. Bahaya kelistrikan di Curug Panjang ini merupakan resiko yang menyebabkan bahaya yang sangat tinggi sekali dan juga sangat berisiko ketika orang tersengat listrik di kawasan Curug Panjang ini. Untuk yang pertama itu ada instalasi listrik yang kurang baik. Jadi di Curug Panjang ini sangat dibutuhkan sekali objek listrik ataupun aluran listrik untuk memudahkan aktivitas para pengunjung dan juga para pengelola wisatawan di Curug Panjang ini. Dan juga banyak sekali yang menggunakan listrik tersebut, terutama ketika penerangan jalan dan juga mengecas handphone dan juga masih banyak lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada tiang listrik yang roboh di dekat air terjun. Jadi tiang listrik yang roboh di dekat kawasan air terjun itu sangat berbahaya sekali dan juga sangat berdampak ketika orang yang sedang berenang di kawasan Curug Panjang tersebut bisa juga tertimpa tiang listrik dan juga tersengat oleh listrik tersebut. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Abil. Selanjutnya yaitu ada bahaya psikososial dan tingkah laku yang akan dijelaskan oleh saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahaya psikososial. Bahaya psikososial berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik, termasuk beban kerja berlebih, tekanan waktu, kurangnya dukungan sosial, intimidasi, dan ketidakjelasan peran. Potensi bahaya psikososial yang ada di Curug Panjang yaitu kecemasan dan stres karena kondisi jalur trekking yang ekstrim. Potensi bahaya psikososial di Curug Panjang muncul dari kondisi jalur trekking yang ekstrim seperti medan yang terjal dan licin, yang dapat menimbulkan kecemasan, stres, serta tekanan mental bagi wisatawan, terutama yang belum terbiasa menjelajah alam. Tekanan ini dapat menurunkan konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan, hingga memicu kepanikan kelompok yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap citra wisata Curug Panjang. Oleh karena itu, penanggulangan dapat dilakukan melalui edukasi prakunjungan mengenai persiapan mental, penyediaan jalur alternatif, pemasangan rambu yang jelas, penambahan titik istirahat, serta kehadiran pemandu yang terlatih dapat memberikan bantuan psikologis dasar. Lalu selanjutnya yaitu ada ketidaknyamanan karena keramaian yang berlebih. Curug Panjang sering mengalami lonjakan pengunjung pada waktu-waktu tertentu yang menimbulkan ketidaknyamanan psikososial seperti rasa jenuh, stres, dan gangguan interaksi sosial akibat keramaian di area terbatas. Situasi ini dapat mengganggu tujuan rekreasi alam yang seharusnya memberikan ketenangan, bahkan memicu konflik kecil dan menurunkan minat kunjungan ulang. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pembatasan jumlah pengunjung melalui sistem reservasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga kenyamanan dan ruang pribadi sesama wisatawan. Lalu selanjutnya, bisa di next.
Lalu selanjutnya yaitu ada bahaya tingkah laku. Bahaya tingkah laku berasal dari tindakan individu yang meningkatkan risiko kecelakaan atau masalah kesehatan seperti ketidakpatuhan terhadap prosedur atau tindakan ceroboh akibat kurangnya kesadaran risiko atau kondisi psikologis tertentu. Potensi bahaya tingkah laku di Curug Panjang yaitu ada tenggelam karena tidak memakai pelampung. Curug Panjang memiliki aliran air deras dan dalam yang beresiko menimbulkan bahaya tenggelam, terutama bagi pengunjung yang tidak bisa berenang dan mengabaikan penggunaan pelampung karena rasa percaya diri berlebih atau ketidaktahuan akan resiko. Kejadian tenggelam dapat menyebabkan cedera serius, trauma bagi pengunjung lain, serta merusak citra destinasi. Untuk mengurangi risiko ini, diperlukan aturan wajib memakai pelampung, penyediaan sewa alat keselamatan, penempatan petugas pengawas, serta edukasi melalui papan peringatan dan kampanye keselamatan agar pengunjung lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap perilaku keselamatan saat berwisata. Yang kedua yaitu wisatawan membuang sampah sembarangan. Perilaku membuang sampah sembarangan di Curug Panjang disebabkan oleh rendahnya kesadaran lingkungan wisatawan dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang berdampak pada pencemaran air, terganggunya habitat satwa, rusaknya estetika alam, serta menurunnya kenyamanan dan minat kunjungan wisatawan. Masalah ini juga dapat memicu konflik sosial antar pengunjung. Untuk mengatasinya, perlu disediakan tempat sampah di titik-titik strategis, diterapkan aturan dan sanksi bagi pelanggar, serta dilakukan edukasi berkelanjutan melalui berbagai media agar tercipta perubahan perilaku kolektif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu ada bahaya benda padat yang akan dijelaskan oleh Yudis dan beserta kesimpulannya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada bahaya benda padat. Bahaya benda padat ini melibatkan potensi cedera akibat kontak dengan objek padat, baik benda tajam maupun benda tumpul, termasuk material yang jatuh atau permukaan yang tidak aman. Kontak fisik ini juga dengan benda-benda dapat menyebabkan luka, memar, atau cedera serius. Yang pertama itu ada terkena batu yang jatuh dari tebing. Selain ini, benda padat ini buatan seperti pagar kayu, retak, atau bangku patah, atau tiang besi yang tajam. Juga dapat mencederai pengunjung. Resiko ini meningkatkan di tempat yang padat pengunjung atau memiliki perawatan minim. Terus juga ada beberapa sayatan atau tusukan dan infeksi jika benda tersebut berkarat. Terus juga fasilitas umum harus dilakukan setiap bulannya dengan mencatat item yang sudah rusak atau tidak layak. Seluruh peralatan yang mengenai gradasi degradasi harus segera diperbaiki atau diganti total. Selanjutnya itu ada terluka oleh fasilitas rusak. Contohnya lingkungan air terjun seperti Curug Panjang ini, guguran batu atau tebing menjadi ancaman serius, khususnya saat hujan deras atau erosi tanah meningkat. Tanah yang lebih labil dan akar yang tercabut membuat bebatuan mudah meluncur tanpa peringatan. Terus juga wisatawan yang berada di terlalu dekat dengan lereng berpotensi tertimpa batu besar yang meluncur dari ketinggian. Luka yang ditimbulkan dapat mencakup memar dan patah tulang, bahkan trauma kepala berat. Untuk itu zona rawan longsor harus dipasangi pagar pelindung serta apapun peringatan bahaya runtuhan. Terus juga evaluasi geonetik perlu dilakukan secara berkala dengan mengidentifikasi titik rawan longsor dan juga sistem alarm berbasis sensor pergerakan tanah juga bisa diterapkan di eh, Curug Panjang tersebut. Selanjutnya itu ada terakhir kesimpulan. Kesimpulan itu eh, Curug Panjang merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di kalangan masyarakat. Namun seperti halnya dengan destinasi wisata lainnya, Curug Panjang ini juga memiliki potensi bahaya yang perlu diidentifikasi dan destinasi untuk memastikan keselamatan pengunjung dalam rangka meningkatkan kesadaran akan keselamatan dan mengurangi resiko kecelakaan. Identifikasi ini sangat perlu untuk menjadi sangat perlu untuk meningkatkan